Shalom teman-teman, kembali bersama kami di Radiance Community Online Service. Senang bisa menyapa teman-teman yang udah standby buat ibadah hari ini. Pasti kalian excited kan? Nah, seperti yang sudah dibahas di minggu sebelumnya, tema kita bulan ini adalah komunitas. Di dalam komunitas, kita bisa belajar untuk sama-sama saling mengasihi, saling membangun, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi, di dalam komunitas dibutuhkan yang namanya komitmen. Roh Kudus dapat menciptakan persekutuan sejati di antara orang-orang percaya, tetapi Ia mengembangkannya dengan pilihan dan komitmen yang kita buat. Efesus 4 ayat 3 berkata, "Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." So, walaupun sekarang kita sedang ada dalam masa social distancing, kami men-encourage teman-teman untuk tetap stick together and keep contact dengan komunitas di mana teman-teman sudah tertanam. Teman-teman bisa saling sharing, saling menyapa lewat call atau lewat chat, dan bahkan teman-teman juga bisa berkumpul lewat video call. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama siapkan hati, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, kita memuji, kita mau menyembah Tuhan, karena kami yakin dan percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, selamat siang. Selamat datang di Radiance Community. Gimana kabarnya semua? Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, yang di rumah atau mungkin yang lagi pulang kampung, biar semuanya sama-sama dalam keadaan yang super baik. Dan untuk siang hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan Raja di atas segala raja. Biar kita mau ambil momen ini, walaupun kita jauh, gak bisa ketemu, tapi saya yakin dan percaya kasih Tuhan gak pernah jauh dari kita. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kalau Tuhan layakkan setiap kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu untuk menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tahu Tuhan tetap jadi satu pengharapan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Dalam masa-masa yang gak enak ini Tuhan, kami tahu Tuhan, Tuhan selalu beserta dengan kami dan Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan Tuhan oleh setiap kami ya Allah. Haleluya Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Mari sekali lagi katakan, Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, Kau bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku.
Ajab segala perbuatanmu bagi hidupku. Allah yang setia, Allah yang mulia, tiada yang seperti Kau, Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Melulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Melulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru,
Selama-lamanya Kau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Selama-lamanya Kau Allah yang layak dimuliakan Tuhan. Gak ada Allah lain Tuhan selain Kau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Di masa-masa sukar kami Tuhan, Kau terus memegang setiap kami Tuhan. Di masa-masa sukar kami Tuhan, Kau tetap Tuhan menjadi pengharapan kami Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi kiri kami Tuhan, 10.000 di sisi kanan kami Tuhan, Kau tetap Allah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar di masa-masa ini Tuhan, ajar terus Tuhan setiap kami Tuhan, untuk mengoreksi diri kami masing-masing Tuhan. Buat kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan, ambil bagian yang terbaik Tuhan, untuk satu langkah naik level lagi dekat dengan Tuhan. Bawa setiap kami ya Tuhan, biar kami Tuhan gak biasa-biasa Tuhan, tapi kami makin luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan, kasih setiamu Tuhan gak pernah berhenti. Berkat-Mu gak pernah berhenti tercurah buat setiap kami Allah. Kebaikan-Mu Tuhan terus mengalir buat setiap kami. Kau melindungi kami, keluarga kami Tuhan, dan apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus yakin dan percaya Tuhan, bahwa masa-masa ini Tuhan membawakan satu kebaikan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Yeay, siap untuk memuji Tuhan lebih lagi teman-teman? Biar siang hari ini sukacita Tuhan terus bersama-sama dengan kita, amin. Sama-sama katakan yes. Sama-sama katakan haleluya. Ya, mari kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuskanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yeah. Sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuskanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Kinner, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua
alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua teman-teman, kita ketemu lagi di ibadah Radiance Community, ibadah online di minggu kedua bulan Mei ini. Gimana kabarnya teman-teman? Saya percaya, yakin teman-teman keadaan baik-baik saja. Amin. Saya, Cimel, dan keluarga semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita patut bersyukur sama Tuhan bahwa keadaan Indonesia, Jakarta sudah menjadi lebih baik lagi dari 1 bulan sebelumnya teman-teman. Kalau teman-teman baca di berita bahwa pasien yang sembuh dari corona sudah melonjak tinggi, sangat jauh sekali, dan itu suatu hal yang luar biasa. Dan juga dicatat di berita dalam beberapa hari yang lalu bahwa pasien yang terinfeksi corona pun semakin turun. Bahkan ada beberapa provinsi pun yang sudah mencatat peningkatannya 0%, berarti sudah tidak ada lagi yang terinfeksi corona. Wah, itu suatu berita yang sangat luar biasa sekali, dan kita berdoa bahwa Jakarta, Indonesia akan mengalami seperti itu untuk kedepannya. Amin. Amin. Dan minggu lalu Kak Aldi membagikan mengenai jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya. Tapi buat kali ini saya mencoba untuk membagikan sesuai dengan tema kita di bulan Mei adalah masuk komunitas. Untuk kali ini sharing saya adalah mengenai jangan kau melupakan panggilan Tuhan, terutama panggilan di dalam hidup berkomunitas. Nah, mungkin ini suatu hal yang aneh atau teman-teman sudah mulai bosan semua komunitas. Kenapa? Ya, terus terang saja dalam masa-masa seperti ini kayaknya untuk hidup berkomunitas tuh hal yang sulit sekali teman-teman. Kita disuruh jaga jarak, kita nggak boleh beribadah, kita nggak boleh komsel, kita nggak boleh cool, kita nggak boleh ada pertemuan, kita tidak boleh ada radiant sport, dan itu sungguh mengganggu desire kita untuk kita hidup berkomunitas. Tapi hal ini tetap harus saya bawakan, tetap kita harus sharingkan bahwa komunitas itu penting bagi teman-teman. Hal ini cuma sementara saja. Kita dulu physical distancing, kita suruh diam di rumah, kita suruh work from home, itu hal yang sangat sebentar. Dalam waktu 2-3 bulan mungkin aku percaya bahwa akan menjadi lebih baik lagi. Dan pada saat kita keluar dari karantina ini, apakah kita masih memiliki semangat, spirit yang sama, atau mungkin kita sudah drop spiritnya untuk bergereja, untuk hidup dalam komunitas. Aku percaya teman-teman jangan sampai hal itu terjadi, dan oleh sebab itu makanya izinkan saya teman-teman untuk bisa encourage teman-teman untuk hidup dalam berkomunitas. Amin. Nah teman-teman, saya mencatat bahwa ada 2 hal yang saya alami, yang saya pikir kenapa untuk hidup berkomunitas itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Yang pertama itu adalah di Kejadian 2 ayat 17, itu berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman, Tuhan tahu bahwa kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu makanya Ia memberikan penolong, Ia memberikan teman-teman, Ia memberikan sahabat-sahabat untuk kita. Karena Tuhan pun tahu kita pasti akan kalah, kita pasti akan jatuh pada saat kita hidup sendiri. Dan firman Tuhan di Pengkhotbah 4 ayat 9-12 berkata seperti kayak begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau mereka jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang dapat menjadi panas sendiri? Dan bila mana dapat dialakan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Teman-teman, saya mau sharing dalam kehidupan saya. Teman-teman bisa tahu, mungkin para pengerja juga ada yang sudah lebih tahu, saya tipe orang
penyendiri. Saya juga orang yang senang untuk hidup sendiri. Saya senang untuk berada di rumah. Saya senang untuk melakukan hal kegiatan sendiri. Bahwa sempat saya pernah berpikiran bahwa saya tidak terlalu membutuhkan orang lain. Ya, saya bisa pergi ke gereja sendiri, saya bisa untuk berkendara sendiri, saya bisa untuk hidup makan sendiri, semuanya. Tapi suatu saat Tuhan pernah tegur saya, ya, dalam masa-masa kesendirian itu saya mendapat firman di Amsal 18 ayat 1. Amsal 18 ayat 1 berkata, orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Dalam bahasa Inggrisnya dari versi Amplified, dia berkata kayak gini, he who separate himself seek his own desire, he quarrels against all sound wisdom. Dalam versi bahasa Inggris lainnya, dia menggunakan kata loner, penyendiri. Jadi firman ini berkata bahwa orang yang menyendiri, yang memisahkan, yang tidak mau hidup berkomunitas, dia senang mencari keinginannya sendiri. Mungkin tidak ada yang salah dengan mencari keinginannya sendiri, tapi buat saya pribadi, pada saat baca firman ini berkata bahwa menyendiri, mencari keinginannya sendiri, saya berkata bahwa saya sombong sekali. Saya terus mencari keinginan saya sendiri, saya terus mencari apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Saya tidak mencari apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain mau, dan itu menegur saya pribadi. Teman-teman, menjadi seorang penyendiri bukan berarti itu hal yang buruk, ya. Tapi teman-teman juga harus tahu bahwa kita diciptakan untuk berada di dalam komunitas. Dan firman selanjutnya berkata bahwa amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Saya mencatat bahwa mungkin di sini orang yang menyendiri lebih mudah sangat marah, lebih mudah sangat meledak amarahnya, dan dia suka quarrel itu berarti suka berdebat, suka satu kata A dia bisa kata B, C, D, semuanya. Dia senang senang untuk melakukan hal seperti kayak begitu. Karena kenapa? Dia mencari keinginannya sendiri. Dan ini firman, saya berdoa bahwa firman ini menegur saya, teman-teman. Bukan berarti saya untuk keluar dari daerah nyaman saya, tapi saya belajar untuk tidak mencari keinginan saya sendiri, dan saya belajar juga untuk terus mau untuk hidup dalam berkomunitas. Nah, teman-teman, dalam berkomunitas dalam saat-saat seperti ini mungkin emang tidak mudah. Tapi kita bersyukur akan ada teknologi. Kita bersyukur kita memiliki handphone, smartphone. Teman-teman bisa teks, teman-teman bisa video call, teman-teman bisa Zoom meeting, teman-teman bisa menggunakan segala aplikasi yang ada di HP teman-teman untuk bisa telepon, bisa mengirim email, atau mungkin berkata-kata di WA, bagaimana kabar teman-teman, bagaimana kabar kamu, gimana apa yang kamu dapat selama ini, untuk saling memberikan kekuatan. Kadang-kadang mungkin ada beberapa orang bisa mendapat kekuatan pada saat bertemu, mungkin bersentuhan, kita berjabat tangan, atau mungkin melakukan hal yang lainnya. Tapi saat-saat seperti ini kita belajar dengan perkataan kita belajar dengan perhatian kita yang mungkin tidak terlihat. Bagaimana kita mau belajar bersama-sama untuk bisa saling mengasihi, saling menopang, saling menasehati, saling menunjang satu sama lain. Amin. Jadi yang pertama itu adalah saya mencatat bahwa kita diciptakan tidak untuk menjadi seorang yang penyendiri. Karena firman Tuhan di Kejadian 2 tadi berkata bahwa tidak baik kalau manusia itu sendiri. Nah, yang kedua saya mencatat lagi bahwa komunitas membutuhkan Anda, membutuhkan teman-teman, pribadi lepas pribadi sebagai playmaker. Ya, saya mencatat hal yang sangat luar biasa sekali, bahwa teman-teman itu penting bagi komunitas, teman-teman itu penting bagi saya, teman-teman itu penting bagi pemimpin-pemimpin yang ada di Radiance, bahkan juga yang ada di Radiance Community, juga ada di Renewal. Teman-teman sangat-sangat penting sekali. Nah, firman Tuhan berkata di 1 Korintus 12 ayat 12 berkata, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Selanjutnya di 1 Korintus 12 ayat 27 di sini mencatat bahwa kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, teman-teman, seringkali ayat ini ditunjuk kepada pemimpin gereja,
para pengerja-pengerja gereja, bahwa pengerja-pengerja gereja itu hanyalah anggota-anggota di tubuh Kristus. Pemimpin gereja, pengerja, hamba-hamba Tuhan, atau mereka yang bekerja di gereja, mereka menganggap diri saya ini adalah anggota tubuh Kristus. Tapi bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman merasa teman-teman adalah bagian dari tubuh Kristus? Apakah teman-teman merasa teman-teman anggota yang menjadikan tubuh itu berfungsi? Ini adalah suatu kekeliruan. Saya berpikir bahwa kita semua, saya, teman-teman, kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus, dan kita ada di dalam tubuh Kristus itu adalah Kristus. Saya lanjutkan. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 18 berkata kayak begini. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata seluruh tubuh, seluruhnya itu mata, di mana pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat yang sangat penting lagi berkata seperti ini. Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi teman-teman, ayat ini tidak berkata cuma kepada kita semua para pengerja. Teman-teman itu juga adalah anggota di dalam tubuh Kristus. Teman-teman itu adalah anggota di dalam tubuh Kristus di dalam Radiance Community. Teman-teman memiliki peran yang sangat-sangat penting di Radiance Community. Tidak cuma saya pengerja, dari teman-teman semua yang mendengarkan rekaman ini, yang mendengarkan online service, bahwa saya berkata bahwa teman-teman adalah anggota tubuh Kristus. Kami masih banyak kekurangan, kami masih belum lengkap. Tapi dengan teman-teman ada di Radiance Community, teman-teman membuat kita menjadi suatu tubuh Kristus yang sangat lengkap. Ya, firman Tuhan selanjutnya, kita semua terhubung, kita terkoneksi. Dengan hal ini kita belajar bahwa semua bagian, semua di anggota tubuh Kristus itu adalah sangat penting. Saya mau share teman-teman, selama saya berada dalam pelayanan sebelum di Radiance Community, di GBI Jelambar waktu itu namanya, saya pelayanan di youth, saya pelayanan di Ibadah Raya, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa ketemu dengan teman-teman yang luar biasa, dengan sahabat-sahabat pelayanan yang luar biasa, dan kami semua pada saat masuk pelayanan benar-benar masih hijau, tidak mengerti apa-apa. Ya, benar-benar nggak tahu apa yang harus dilakukan pelayanan, bagaimana melayani, menjadi usher. Saya pribadi pelayanan usher pertama kali, saya berpuasa. Saya nggak mengerti, karena kenapa? Saya takut kalau saya gagal menjadi usher, dan saya memberikan suatu kesan negatif bagi orang yang datang ke persekutuan kami waktu saat itu. Oleh makanya saya melihat di kaca bagaimana saya senyum, saya melihat di kaca bagaimana posisi badan saya, berjabat tangannya harus bagaimana, senyumnya juga saya perhatikan. Wah, itu suatu hal yang sangat sulit sekali teman-teman, padahal cuma pelayanan usher loh ya. Dan saya lanjutkan bahwa saya ketemu dengan berbagai teman-teman. Saya bersyukur kita semua saling bertumbuh, kita semua saling bisa bersama-sama melayani. Dan itu suatu hal yang sangat luar biasa sekali teman-teman, bahwa kita ini seperti benih teman-teman. Kita ini seperti benih, teman-teman tahu benih ya, biji. Itu tidak ada functionnya kalau dia itu tidak ditaruh di dalam tanah ya. Kita benih yang masih belum terbuka, masih keras, belum crack open ya kan, kita nggak akan berfungsi kalau tidak ada tanah. Nah, tanah itu adalah komunitas. Pada saat saya dan teman-teman saya masuk dalam komunitas, kita ditanam di tanah, kita dicelupin, kita dipendam di dalam tanah komunitas itu,
kita mulai diberikan air, kita diberikan pupuk makanan, kita mulai diberikan firman Tuhan, kita mulai diajar, kita mulai diberitahu bagaimana kehidupan dalam kekristenan bagaimana. Dan lama-lama benih itu mulai crack open, mulai terbuka, dan teman-teman tahu benih yang kecil itu bisa menjadi suatu pohon yang besar. Artinya apa? Banyak potensi yang ada di dalam benih itu. Banyak potensi yang ada di dalam diri teman-teman. Kalau teman-teman mau ditanam di dalam komunitas. Dan teman-teman bisa melihat bahwa dari benih yang kecil akan timbul pohon yang besar. Karena kenapa? Benih itu harus ditanam di tanah, diberi air, teman-teman diajar di firman Tuhan, di kul, di ibadah raya, dalam fellowship, kita semua diajar, kita diberitahu semua, dan tiba-tiba menjadi suatu pohon yang sangat besar sekali. Hey teman-teman, mungkin kita semua dalam masa-masa umur 20, teman-teman 20, mungkin mentok 25, apa yang akan terjadi nanti? Kira-kira dalam 3-4 tahun lagi. Suatu hal yang sangat berbeda, karena teman-teman sebagai benih sudah ditanam dalam komunitas, dan benih itu akan crack open, dan teman-teman akan menjadi pohon-pohon yang luar biasa yang akan memberikan dampak bagi diri teman-teman, terutama bagi keluarga teman-teman, dan juga bagi komunitas, dan terakhir bagi bangsa dan negara. Amin. Jadi teman-teman, jangan pernah menganggap diri teman-teman gak ada apa-apanya. Jangan cuma menganggap bahwa diri teman-teman, saya cuma datang ke gereja, saya cuma biasa-biasa saja. No, teman-teman sangat penting, teman-teman memiliki peran yang sangat penting dalam komunitas. Ya, seperti firman Tuhan berkata di 1 Timotius 4 ayat 12, berkata bahwa jangan seorang menganggap engkau rendah, karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini firman yang sering teman-teman dengar, ya, sering teman-teman dengar. Tapi saya mau ceritakan background di firman di sini. Paulus memberikan kata-kata ini kepada Timotius, karena pada saat itu Timotius masih umur sekitar, masih sangat muda, 16-20 tahun kalau nggak salah. Dan Timotius dipercayakan untuk mengembalakan sebagai suatu penatua di salah suatu tempat. Dan firman Tuhan ini diberikan dari Paulus kepada Timotius. Hey Timotius, walaupun kamu muda, jangan sampai ada orang menganggap engkau rendah. Justru kenapa? Kamu harus jadi teladan. Jadi kita suruh jadi teladan bagi orang-orang percaya. Kita jadi teladan, tidak cuma buat generasi kita, tapi generasi di atas kita, bahkan generasi di atas kita, bahwa di bawahnya kita lagi. Kita harus jadi teladan. Jangan ada yang menganggap teman-teman gak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Percaya di dalam Tuhan, segala sesuatu indah, segala sesuatu pasti bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Itu sekian firman dari saya. Saya bersyukur bisa share ini sama teman-teman. Teman-teman tetap kuat, teman-teman tetap percaya, teman-teman tetap berdoa buat bangsa dan negara kita, buat Indonesia, khususnya buat Jakarta. Benar-benar biar kita bisa bersama-sama melalui masa-masa seperti ini. Dan ingat, buat teman-teman tidak cuma dipanggil untuk menjadi orang percaya saja, tapi teman-teman dipanggil untuk hidup di dalam komunitas. Thank you semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Nah teman-teman, minggu ini adalah minggu kedua, kita mau perjamuan kudus. Teman-teman bisa tuh menyiapkan roti, bisa dari biskuit atau mungkin dari roti yang teman-teman dapat dari gereja. Dan juga buat anggur ya, teman-teman bisa menggunakan sirup atau bisa menggunakan air teh. Saya pikir itu nggak apa-apa. Tapi sebelumnya mari kita siapkan. Dan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri semua, dan kita mau berdoa. Yuk. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami dalam setiap keadaan, dalam setiap apapun yang terjadi, khususnya buat saat ini, buat Indonesia. Terima kasih Engkau tetap memelihara bangsa kami, dan kami bersyukur Tuhan,
Kami percaya bahwa wabah ini akan segera berakhir, dan kami percaya bahwa ada kekuatan penyertaan Tuhan yang selalu untuk memimpin setiap kami semua Tuhan. Tuhan, kami akan memasuki dalam perjamuan kudus. Kami akan menikmati roti dan anggur ini Tuhan. Tuhan yang mengecek setiap hati kami, Tuhan yang ampuni setiap hati kami kalau kami ada simpen kesalahan, simpen dosa, atau simpen hal-hal yang tidak baik. Teman-teman, saya undang teman-teman untuk merenungkan setiap kebaikan Tuhan, merenungkan setiap anugerah Tuhan, kematian Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan juga kalau teman-teman mungkin ada merasa salah, merasa segera untuk bertobat, minta ampun sama Tuhan sebelum kita menikmati perjamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik Tuhan. Haleluya, ampuni setiap segala kesalahan, dosa-dosa kami Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia mau diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakan ini dalam nama Yesus. Demikian Ia juga mengambil cawan sesudah Ia makan roti. Mari kita angkat cawan kita. Lalu berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minumnya di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terima kasih buat penebusan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat darah yang tercurah yang melindungi setiap kami. Terima kasih buat persekutuan kami dengan teman-teman kami, dengan tubuh Kristus yang lainnya, dengan keluarga kami. Terima kasih buat hal-hal yang baik Tuhan berikan bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, mari semua percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Itu dia ibadah online kita hari ini. Saya yakin teman-teman semua pasti terberkati. Jangan lupa untuk tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, baca firman, dan renungkan firman Tuhan siang dan malam ya. Saya Sylvie. See you next week. Happy Sunday and God bless you.